Halo, selamat malam teman-teman. Kita akan sedikit membedah. Tadi siang tim kita sempat men-share template curriculum fitted ya. Jadi gunanya buat apa sih? Jadi banyak kita bisa membuat curriculum fitted. Jadi kalau misalnya kita ngelamar kerja atau kita kerja sebagai freelancer, misalnya contoh desainer atau content creator atau apa yang lain, orang lain pasti butuh namanya curriculum fitted. Jadi mengidentifikasi bahwa skill kita apa sih gitu ya, terus bahasa yang kita kuasai apa aja, terus work experience kita apa aja gitu ya, terus education kita apa saja. Sebenarnya template ini saya ngambil dari Waitress School ya. Sebenarnya di combine lagi, diedit, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi teman-teman ada beberapa yang bingung untuk mengeditnya gimana sih, karena filenya berbentuk JSON gitu. Karena kalau bentuk sudah bentukan di sininya HTML-nya, dia sudah di minify ya, artinya sudah di convert. Jadi untuk mengedit ini agak sulit gitu. Ini sebenarnya bisa ini agak sulit, tapi ada caranya, karena ini kan sudah kita bikin jadi dia istilahnya sudah jadi mini file, sudah di convert jadi satu. Tapi bisa kita edit lagi, kita keluarin namanya, kita ketik kode HTML beauty. Ini adalah sebenarnya untuk kalau kita punya kode HTML yang sudah di minify, dia bisa di recovery, sehingga teman-teman nanti bisa membuat mengconvert dari minify ke beautify, jadi sehingga kode-kodenya tidak susah dibaca, jadi diterjemahkan ya. Kita kontrol aja, kita kontrol C. Ini bisa dilakukan melalui telepon juga bisa ya. Oke, kita paste di sini ya. Nah, kita klik beautify. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi bisa lebih kebaca ya dibanding tadi gitu. Kalau teman-teman misalnya kelihatan, tinggal di gini aja, diperbesar, dimaximize gitu. Nah, ini nanti tinggal kita edit aja kebutuhannya apa. Jadi tadi kita edit, nanti di sininya kan sudah kita masuk beautify ya, sudah kita edit. Nah, nanti misalnya ini fotonya ya, tadi fotonya yang ini, kita mau lihat nih fotonya yang ini ya. Kalau teman-teman mempunyai gambar, bisa nanti tinggal diganti aja ya, tinggal diganti pakai post image ya. Tuh, terus ada lagi dia di sininya, ada designer. Di sini designer ya, lihat ya, designer. Ini lebih ke profile designer, terus diganti lagi nanti sama teman-teman jadi text realnya dia tinggal di mana, Indonesia yang ini ya, Indonesia. Terus emailnya ayu@gmail.com ya. Terus nomor teleponnya di sini. Ini ada teksnya, sebenarnya gampang, tinggal teman-teman lihat aja, disesuaikan nanti. Terus apalagi nih, oke. Nah, nanti kita masuk lagi
di bagian skill. Teman-teman ke bawah aja nanti ya. Gitu. Nah ini kelihatan ya. Ini tadi sudah nomor telepon. Nah skill nih, ada skill. Nah ini ada Photoshop. Ini ada Photoshop buat di sininya nih. Ntar teman-teman bisa ganti, bisa nambahin, bisa ganti ya. Ada Photoshop. Nah bisa ada Photoshop, apa namanya, Microsoft Office atau Excel, teman-teman bisa tambahin bebas. Nah ini kan ada pilihan ini ya, light gray, slack or small, terus di bawahnya ada kontainer buat apa namanya, persentase. Ini tinggal ganti aja skillnya, kira-kira teman-teman ada di berapa persen gitu kan, udah 100%, 50% disesuaikan semuanya. Oke, itu untuk bagian skill. Nah nanti di sini juga ada modul language itu bahasa ya. Terus kita bahasa ada apa aja? Oke, di sini ada language ya. Ada language, tinggal teman-teman breakdown aja. Ada bahasa apa aja yang teman-teman kuasai. Nah, English ini ya. Ini pakai model progress juga ini. Tapi nggak pakai persentase, cuman bar. Tapi kalau teman-teman mau persentase nanti tinggal sama kayak yang di atas aja. Itu stylenya. Nah, setelah bahasa, nanti di sini ada work experience. Kita apa namanya? Baca aja tulisannya work experience. Di sini, nah ini paling bawah nih. Nah, di sini dia ada kontainernya di front end developer di w3school.com ya, yang ini ya. Terus dia ini kontainernya, terus tekstilnya, artinya di sub header yang lagi ada namanya, dia waktu pengalamannya berapa lama ya. Jadi di sini ada Januari sampai current tuh, jadi kayak apa sampai sekarang gitu ya. Itu. Jadi kalau apa namanya, concurrent, jadi nanti tinggal iklannya seperti ini, jadi dia nggak perlu ditambahin. Kalau yang kayak bawahnya kan dia ada ini ya, Maret 2014, karena dia ada batas nih. Kalau ini enggak, dia tinggal tanda sesungguhnya aja, nanti dia mengikutin apa namanya, kita tuliskan di sini currentnya. Jadi current itu kayak teman-teman sampai sekarang gitu. Nah ini sebenarnya tinggal teman-teman tambahin aja itu ke bawah ya. Nanti ya kalau misalnya teman-teman menambah kontainernya, tinggal ditambahin aja. Jadi dari div class sampai di div ini, nanti teman-teman tinggal tambahin lagi gitu, apa aja yang mau teman-teman masukin untuk work experience atau pengalamannya. Ya terakhir ada education. Nah, ada education, nanti teman-teman tinggal lihat aja di sini di script ini, education yang mana ya. Tadi kan kita udah masuk ke sini, experience sudah. Nah ini ada education, sama sesuaikan, ada W3 school, ya. Terus apa namanya, dia tinggal disesuaikan ya, misalnya W3 school terus ada forever atau keterangan yang lain, teman bisa masukin the phone all I need to know in one place, atau teman-teman tinggal masukin aja apa namanya, keterangannya kayak ini, ada business school, apa namanya, masa periode sampai kapan, terus master degree segala macam. Ini karena dia formal ya, bukan informal ya, jadi tidak apa namanya, nggak sesuai kurikulum tuh.
sampai akhir nanti ya teman-teman ya di sini. Jadi sama aja, tinggal teman-teman butuh ini, tinggal dari div class W3 container di sampai div ini kan tinggal copy paste, nanti dia otomatis akan bertambah. Oke. Terus terakhir ya tinggal footer ya, kita mengedit footer gitu, ada footernya tinggal dibuat gitu. Jadi cukup mudah teman-teman, jadi teman-teman nggak sulit. Nah, ketika sudah ngedit di kode beauty viewer seperti ini, teman-teman tinggal Ctrl C, jangan lupa ke kenapa saya sebenarnya di sini ada minify ya, cuman menurut saya tidak tidak begitu bagus, minify-nya nggak sempurna. Jadi saran saya sih pakai tools minify sendiri. Ini nanti kan sudah jadi, kan seperti ini ya bentuknya. Kita minify kembali. Nah, setelah minify kembali seperti ini, kita kembali ke HTML-nya, terus kita cut yang lama, kita ganti yang baru, kita copy paste, terus kita update gitu. Seperti ini jadinya, sama. Ini kebetulan tidak ada perubahan tadi ya, saya cuma menjelaskan dari awal ke akhir. Jadi untuk membuat sebuah CV di Sterling sangat mudah, kodenya pun tidak terlalu rumit ya, karena tadi kita udah share di grup ya, JSON-nya ya gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal edit gitu, tinggal pakai, jadi nggak kesulitan lagi. Kan kita sudah jelaskan juga untuk gimana cara editnya, teman-teman ada gambaran gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman sering nonton video kita, sebenarnya harusnya sudah terbiasa, udah gampang, karena kita selalu memberikan informasi di mana harus ngeditnya, terus di mana kita harus mengconvertnya pakai HTML minify, terus kayak sekarang kita ajarin juga buat istilahnya kalau di bahasa pemrograman tuh kita mengcompile ya. Tadi itu HTML itu kita compile ke sini. Terus karena dia tidak dibaca, jadi kita harus mengcompile di minify di sini ya prosesnya. Nah, setelah minify kan masuk ke sini kan terbaca ya, karena dibungkus sehingga JavaScript, HTML, CSS-nya bisa terbaca di script kita. Nah, cara untuk biar ini bisa kita itu gimana? Caranya mendecompile dengan cara pakai kode beautify di sini tadi ya. Jadi saya ulangin lagi supaya teman-teman nggak bingung gitu. Ntar tinggal gini aja, kita backin lagi, sebenarnya udah bisa. Terus sebenarnya kalau kita mau ngedit langsung biar bisa terbaca ya, ini kita hapus sebentar, bisa juga pakai ini gitu ya. Jadi teman-teman enak ngeditnya. Misalnya habis ditambah contoh ya, outputnya ya, teman-teman misalnya habis tambah contoh desain misalnya tukang tulis misalnya, terus teman-teman tinggal runningin aja nanti gitu. Tinggal run. Nah, tukang tulisnya berubah ya. Sebenarnya kalau mau di sini juga bisa editnya. Itu fleksibel sih, mau di mana aja atau mau ini. Itu ntar tinggal kalau udah tinggal diiniin kalau teman-teman udah yakin sudah selesai penulisan kodenya, mau di compile ya, tinggal ketik run gitu, ntar dia jalan. Nah, otomatis kalau sudah gini udah jadi, jangan lupa ke bagian Ctrl C, ke
minify, kita paste di sini, kita minify. Yang apa sih, ulang-ulang lagi ya, biar 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 memori teman-teman ingat itu, ada ingetannya. Karena kan kita manusia, apalagi yang udah berumur. Karena banyak teman juga yang semangatnya besar tapi umurnya udah cukup, coba apa namanya, agak sedikit terkendala, jadi kita ulang-ulang supaya memorinya bisa fresh lagi ya, gitu. Jadi karena eh, menjadi apa ya, menjadi kreator desain tuh sebenarnya butuh effort yang banyak gitu. Kita nggak bisa cuman copy paste jalan, nggak bisa, kita harus banyak trial error kayak gini. Tapi di storyboarding sebenarnya cukup mudah, cukup menyenangkan dan memudahkan karena sudah disiapkan template-template yang sekiranya ada yang di request atau yang dibutuhkan, sehingga tinggal dijalanin. Nah, tugasnya cuma trial error doang gitu. Gimana kita men-trial, gimana kita men-tracing gitu. Ntar lama-lama kalau teman-teman udah terbiasa, nanti pasti akan penasaran deh HTML, mau bikin kayak beberapa teman-temannya sudah pakai kemarin, penasaran gimana sih bikin teks berjalan, gimana sih bikin pop up, gimana sih bikin. Sebenarnya kalau kalau HTML ya, kalau misalnya kita tidak ada processing ke database, sebenarnya memungkinkan semua bisa, kayak kayak apa namanya, kayak landing page yang bisa kita buat di WordPress. Sebenarnya kita bisa juga berkolaborasi di sini gitu. Jadi kalau yang sudah sistemnya pakai database, misalnya kita simpan data terus ada data yang ditampilkan, ya mungkin butuh butuh sentuhan lebih, jadi ke storyboarding mungkin butuh itu. Tapi nanti ke depan sih memang kita ada pengembangan juga, akan mengembangkan uh, form builder ya, tapi bukan form builder yang beda aplikasi. Jadi kita pengennya satu aplikasi, jadi teman-teman bisa mengedit langsung di storyboardingnya gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kira-kira itu aja pemaparan saya tentang cara mengedit kurikulum Vitet dengan template yang sudah kita bagikan. Tadi kita sudah taruh di grup ya, teman-teman tinggal download, tinggal edit, tinggal apa namanya, menyesuaikan dengan apa yang saya paparkan. Semoga membantu. Kalau masih ada yang butuh kurang, tinggal ditanyakan saja di grup atau chat sama admin ya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam.